ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ces ilmu handphone, waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Kita bertemu lagi dan akan membahas permasalahan handphone kembali. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Oke sobat, langsung saja ya. Di sini ada HP yang tadi sore datang ini. Wow, ada pocong sobat. Pocong. Ini HP Poco. Kalau tidak salah ini Poco M3 ini ya. Kirain pocong ini. Soalnya bikin videonya juga malam ini. Oke, kita abaikan saja untuk pocongnya ya. Kita akan fokus ke handphone yaitu Poco M3 ini ya, kalau tidak salah. Kalau nggak salah ya benar ya. Untuk kasusnya sendiri ini menurut kronologi yang diceritakan user itu lagi ini ya, lagi buka aplikasi Zoom ya. Zoom itu aplikasi buat belajar ya kalau tidak salah itu. Jadi sedang membuka aplikasi Zoom, kemudian tiba-tiba restart, bootloop dulu sebentar, kemudian dicas ternyata tidak mau nyala sama sekali, alias almarhum. Oke, jadi kondisinya saat ini handphonenya mati. Oke, kita akan coba nyalakan handphonenya. Apa benar ini handphonenya is dead? Ternyata tidak ada respon sama sekali ya, getar juga tidak ada. Kita akan coba cas handphonenya, apakah ada respon. Kita akan tes dengan USB cas merek Sunshine. Nah, ini merek Sunshine USB cas. Kita akan coba apakah ada respon di saat kita cas. Ini jangan fokus ya sobat, ini yang satunya kita lagi ngecas ini nih, servisan ini. Jadi di nomor USB nomor 3 ya. Kita akan coba cas apakah ada respon untuk HP Poco M3, HP pocong. Ternyata tidak ada respon sama sekali. Kita coba kencangkan, ternyata sudah kencang. Untuk handphonenya tidak ada respon sama sekali ya sobat. Ini benar-benar almarhum. Review dari pengalaman sebelumnya ya. Ada salah satu kelemahan daripada HP Poco M3 ini, itu dia sering ngadat di ini ya, otomatis di mode Qualcomm 9008. Kita akan coba cek lewat komputer ya, apakah handphonenya ini terjebak di mode Qualcomm 9008 atau tidak ya dalam kondisi mati. Tapi ya itu sekedar sharing, kita sering mendapati ya untuk HP Poco M3 ini sering terjebak di mode Qualcomm 9008 di saat mengalami mati mendadak itu. Padahal tidak jatuh, tidak kena air. Oke, kita akan coba sambungkan dulu ke PC ya, apakah terbaca di mode Qualcomm atau tidak.
sobat, seperti yang saya tadi katakan di awal, bahwasanya handphone Poco ini ternyata terjebak di mode Qualcomm 9008. Memang kita juga sering mendapati ya, untuk kasusnya HP Poco M3 ini seringkali terjebak di mode Qualcomm 9008. Oke, ini sebenarnya biasanya kita kalau dari review pengalaman yang sebelumnya ya, buat sharing buat sobat-sobat, itu biasanya ini untuk HP ini kalau kondisinya seperti ini, yaitu terjebak di mode Qualcomm 9008, itu kerusakan ada terjadi di bagian driver PPA APT ya. Biasanya sih short, tapi kita jangan melangkah ke arah situ dulu. Kita akan coba cari, atau kita akan coba gunakan cara yang teringan dulu, yaitu dengan kombinasi tombol ya. Kita kombinasikan tombol volume atas, tombol volume bawah, kemudian tombol power. Kita coba dulu ya, jangan bongkar-bongkar dulu, siapa tahu masih bisa berhasil. Tapi kesimpulannya untuk HP Poco M3 ini dalam kondisi terjebak di mode Qualcomm 9008. Oke, kita coba kombinasikan ketiga tombol. Kita tekan dalam beberapa detik ya. Apakah ada respon? Ini ternyata tidak ada respon sama sekali ya. Emang kalau untuk cara seperti ini itu biasanya dicas dia mau ya sobat ya. Karena ini dicas tidak mau sama sekali. Emang biasanya cara ini ya tidak berhasil. Tapi ya tidak ada salahnya kita mencoba dulu ya. Kita gunakan tombol volume atas dan juga tombol power. Ternyata juga tidak ada respon juga. Kemudian kita coba kombinasi tombol bawah dan tombol power, apakah ada respon? Ternyata tidak ada respon juga. Jadi apa mau dikata, kita akan coba membongkarnya ya. Karena biasanya kalau masih bisa dicas itu ya ada juga ya, sering mendapati cukup dengan kombinasi, artinya kita nyalakan paksa ya kombinasi tombol itu, tombol power, volume atas, volume bawah, itu ya ada juga yang berhasil. Itu ya sekedar sharing dari pengalaman aja. Jadi kita sebenarnya ini akan fokus di bagian driver PPA APT, karena sering banget ngadatnya HP Poco ini ya dari situ ya. Kita buka dulu bagian cover backnya. Untuk cover backnya sendiri ini tidak dilem ya kalau untuk HP Poco, jadi tinggal congkel. Hanya saja kita ya tetap perlu waspada. Di sini ada sidik jari atau fingerprint, tentunya ya pasti ada fleksibelnya, jadi kita harus hati-hati supaya tidak ada kerusakan yang merembet. Ini jangan langsung tarik ya sobat, ini ada fleksibel fingerprint dan ukurannya juga ngepres banget. Kita harus hati-hati ini ya, seperti yang kita lihat ya, ada fleksibel fingerprint yang ukurannya ngepres banget ini. Kalau tidak hati-hati bisa putus ini. Jangan sampai keluhannya kesini, yaitu kondisi mode Qualcomm gara-gara kita ceroboh dan gegabah membuka casing, kemudian sidik jarinya putus dan akhirnya ya otomatis tekor ya. Ya mudah-mudahan untuk kali ini juga tidak ini ya, apa namanya, tidak se ekstrim dan sepital yang kita bayangkan untuk HP ini yang dalam kondisi terjebak di mode Qualcomm 9008. Oh ya sobat ya, perlu digarisbawahi, bahkan mungkin sebagai saran yang sangat-sangat wajib ya. Untuk kasus khusus HP Poco ini ya, Poco M3 ini,
kalau sobat mendapati kasus seperti ini, yaitu tiba-tiba mati kemudian terjebak di mode Qualcomm 9008, saya sangat sarankan banget jangan di software dulu ya, jangan main software dulu, karena kebanyakan dari review pengalaman yang sudah itu ya bukan dari softwarenya ya, apalagi MMC. Kita akan coba tes dulu yang paling ringan dan tidak beresiko dulu. Oke, untuk handphonenya sudah terbuka, kita singkirkan dulu untuk kebetulan ini serpisannya numpuk banget ini, jadi tempatnya sempit. Kita akan coba lepaskan dulu baterainya beberapa detik. Bisa sekalian kita akan cek dulu untuk tegangan baterainya apakah masih memiliki arus. Ini untuk positifnya sebelah kiri ya, sebelah kanan. Kita akan cek dulu baterainya, kita atur di 20 volt untuk tester digitalnya. Ya, untuk baterainya sendiri ini normal ya sobat ya, dia masih punya tegangan yaitu 4 volt. Jadi ini kondisi baterainya ada isi ya, karena memang kronologi dari user juga katanya sih dicas ya, dimainin kemudian dicas, setelah dinyalakan boot loop dulu, restart, kemudian mati total. Oke, sudah kita lepas ya beberapa detik, bahkan mungkin sampai udah 1 menit. Kita akan coba pasangkan lagi, kemudian kita nyalakan. Kita cek satu persatu ya, karena ini kebetulan sepertinya handphonenya masih rapi, tapi kok udah pengok ini ya, kalengnya pengok. Kita jangan ke arah yang ekstrim dulu. Oke, kita coba nyalakan handphonenya. Apakah dengan dicabutnya konektor baterai kemudian kita nyalakan ada hasil? Ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Kita coba cas. Ya, di sini juga di USB casnya tidak ada deteksi sama sekali ya, tidak terdetek. Jadi tetap aja ternyata kita copot baterai tetap saja. Oke, selanjutnya kita akan fokus ke bagian driver PPA APT yang tadi saya sebutkan itu. Oke, mesinnya sudah kita angkat. Selanjutnya kita akan kita copot dulu nih kameranya untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya kita akan membuka bagian driver PPA APT. Untuk drivernya sendiri ada di sebelah sini ya, di bungkus kaleng kecil ini. Jadi kita akan membongkarnya atau mengangkat penutup kalengnya. Perlu diingat juga, sebelum kita mengangkat kalengnya itu kita tutupi bagian-bagian yang sensitif terhadap panas. Seperti halnya ini kan berdampingan dengan konektor SIM ya. Kita tutup bagian konektor SIM-nya supaya plastik-plastik yang ada di bagian konektor SIM itu tidak leleh, karena biasanya kan kalau konektor SIM pasti ada plastik ya. Makanya kita tutup untuk antisipasinya biar tidak kena dampak panas. Kenapa saya langsung ke arah ini ya, karena memang yang tadi saya sebutin kebetulan sering banget ya, ini sering banget dapat konsumen ini ya, dari HP tipe ini terutama ya, setiap kali ada kerusakan yang terjebak di ini ya, di mode Qualcomm 9008, kemudian kronologinya juga mati mendadak dan tidak bisa dicas, itu ya biasanya dari sini. Oke, kita akan coba mengangkatnya. Sebelum kita angkat,
kita kasih plug dulu ya, supaya lebih mudah untuk mengangkatnya. Jadi fluk ini berfungsi untuk meratakan panas dan juga membantu mempercepat pelelehan timah. Untuk plugin sobat-sobat bisa dapatkan ya di toko-toko spare part handphone, itu pasti ada. Kemudian kita siapkan soldernya, blowernya atau solder uap ya. Untuk panasnya sendiri, kita biasanya kalau untuk mengatur temperatur panasnya blower itu kita melihat dari PCB-nya ya. Biasanya kalau warna-warna tua seperti ini kan warna tua nih coklatnya, itu biasanya butuh temperatur yang cukup panas ya. Contoh misalkan kalau ini ya, kalau PCB yang warna muda itu biasanya ya cukup kita di temperatur 300 sampai 325 untuk blower saya ya. Tapi kalau untuk yang warna tua seperti ini itu kadang nyampe 350 sampai 370, bahkan mungkin ada yang lebih juga. Oke, karena ini warnanya warna tua, kita akan coba atur temperaturnya di 360. Untuk anginnya ya 2 atau 3 juga bisa. Itu juga mungkin tidak ini ya, mungkin setiap blower itu punya watak masing-masing, tinggal sobat pelajari aja tingkat temperaturnya. Karena setiap merek, kemudian usia juga pengaruh ya, tingkat kepanasannya tinggal pelajari saja. Itu hanya sebagai bahan pertimbangan ya. Oke, kita akan coba angkat bagian penutup kalengnya ini. Ya, ternyata di temperatur 360 masih kurang ya, karena yang saya bilangin itu kalau untuk yang warna-warna tua emang dia butuh temperatur yang tinggi ya. Tapi kalau misalkan warna muda itu, kalau solder uap saya atau blower saya cukup di 300, paling tinggi 325 ya. Mengangkatnya juga pelan-pelan ya, jangan sampai tergeser komponen yang ada di dalam sini ya. Nah, karena di sini kan banyak komponen di dalam bungkus kaleng ini, termasuk juga yang tadi saya sebutkan, yaitu driver PPA APT. Nah ini ya, seperti kaca ini hitam ya, IC hitam ini yang kecil, di sampingnya lilitan ya, koil. Ini yang ini koilnya, kemudian ini driver PPA APT. Ini sebelum mengarah ke pergantian kita akan coba tes dulu ya. Kadang juga saya pernah mendapati jadi mungkin karena terkena pengaruh panas dari pencopotan kaleng penutupnya, itu ada yang langsung ini ya, langsung sembuh, langsung berhasil. Tapi ya jarang, cuman pernah, tapi jarang. Kebanyakan ya memang harus ganti ya. Kalau driver PPA APT ini kalau udah error ya jarang, itu kalau nggak diganti ya biasanya tidak bisa ya. Kita coba dulu aja ini. Kalau berhasil ya syukur, alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, kita akan melangkah ke arah selanjutnya. Kita akan coba cas untuk handphonenya sendiri, apa ada perubahan. Nah sobat ya, istimewa, alhamdulillahirobbil alamin. Makanya yang tadi oke ya, di sini bahkan untuk nilai konsumsi arusnya sangat-sangat bagus ini, 1,9 ampere. Ini udah sangat stabil ya, padahal ini baterainya ini tidak penuh. Oke, istimewa ya sobat ya. Makanya yang tadi kita katakan sebelumnya itu ya, dari review pengalaman untuk kasusnya HP Poco M3 ini emang sering terjebak
di mode Qualcomm 9008, dimana bisa menimbulkan mati mendadak atau juga bootloop. Itu penyebabnya ya dari driver PPA APT yang tadi saya tunjuk. Tapi ya kebanyakan sih diganti ya, tapi karena kita juga pernah mengalami nggak perlu diganti. Ada yang karena terpengaruh panas dari pencopotan itu ya, pencopotan kaleng penutup kemudian berhasil. Ada juga yang perlu di rehot ya, digoyang-goyang dikit, tapi kebanyakan sih diganti ya. Kita jarang banget. Kita akan coba ini nyalakan handphonenya. Ini sepertinya nggak nyentuh ini mesinnya. Kita akan coba dulu ya, ini sepertinya kurang menyentuh mesinnya. Kita kasih baut aja dulu. Jadi ya kalau sobat menemui dan mendapati kasus seperti ini, kalau misalkan di rehot tetap nggak bisa, ya harus ganti ya untuk driver PPA APT. Karena kita juga kebanyakan ya ganti kalau misalkan tidak berhasil di rehot itu. Tapi ya alangkah bijaknya kita kasih garansi yang cukup lama ya, biar sama-sama enak ke konsumen. Karena ini kan tidak diganti nih, jadi ya kasih garansi yang lama ya, paling nggak 1 bulan 2 bulan ya. Tapi jarang ya, dari kasus-kasus yang saya temui belum ada komplainan ya, baik yang dipanasin kayak tadi ya, yang di rehot kayak tadi ataupun diganti, itu kebetulan belum ada yang komplain. Oke, istimewa banget ya sobat. Jadi nah di sini ada 63%. Kita akan coba nyalakan handphonenya. Ya, handphonenya sudah nyala, muncul dan hadir pocongnya. Ya ini sekedar sharing ya buat sobat-sobat ya, di saat kita mendapati dan menghadapi kasus-kasus seperti ini ya, jangan ini ya, jangan terburu-buru, apalagi langsung software ya. Untuk tipe-tipe ini saya sarankan itu jangan langsung software, karena pernah juga yang kronologinya seperti ini, kemudian itu kata usernya udah di software di counter yang lain, itu beda perkara ya, beda masalah gitu. Akhirnya penyebabnya padahal kasusnya atau penyakitnya beda. Kalau misalkan di software itu malah bisa fatal ya. Ya kita tunggu dulu ya sambil berdoa, mudah-mudahan aja handphonenya normal. Kita tunggu aja pocongnya ini pergi. Kemudian muncullah menu utamanya. Oke sobat semua, ini sudah muncul ya MIUI-nya. Kita punya harapan besar ini, dan alhamdulillahirobbil alamin, istimewa. Ini sudah ketampilan menu. Oh nggak mau ditekan. Oh gelap ini tampilannya. Oh ternyata earphone-nya ketutup. Ya ternyata ada passwordnya ya sobat ya. Tapi yang jelas ini handphonenya sudah ketampilan menu. Hanya saja ini ada passwordnya dan saya lupa untuk meminta passwordnya. Nah, oke sobat ya, ternyata berhasil kasus daripada HP Poco M3 dengan kasusnya, yaitu yang terjebak di mode Qualcomm 9008. Ini kebetulan tadi saya lupa meminta ininya apa passwordnya, jadi tidak bisa ya untuk mengecek. Tapi yang jelas ini udah fix ya. Ya begitulah sobat. Jadi kalau sobat mendapati kasus seperti ini, usahakan jangan software dulu ya, apalagi ke arah yang vital seperti halnya IC MMC ya. Karena ya permasalahannya untuk HP Poco M3 ini emang kebanyakan yang sering kita temui itu kalau misalkan mati mendadak dan terjebak di mode Qualcomm 9008 itu ya
ada permasalahannya, yaitu ada di bagian driver PPA APT. Ya baik itu di rehoot atau juga diganti, itu pokoknya tinggal ini aja, tinggal telusuri aja. Apa sekiranya kalau misalkan di rehoot tetap aja, ya berarti harus ganti. Nah kebetulan untuk kasus yang sekarang ini tidak perlu ganti ya, hanya saja sebagai kebijakan ya kita harus memberikan garansi yang cukup lama biar sama-sama enak. Oke, karena ini ada passwordnya, jadi sekian saja ya. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sejahtera, salam sukses dan istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.